Nah, kalau saya lagi mood, kalau saya kan tiap minggu libur. Tiap minggu libur ya saya kalau lagi mood saya bisa bikin dalam satu hari 3 konten. Ya kontennya terserah saya, suka-suka saya. Gitu. Karena hari Minggu itu hari libur ya, tapi saya juga membagi waktu. Tapi misalnya kadang saya berangkat libur itu siang gitu ya. Kadang juga pagi. Nah, kalau pagi itu pagi. Nah, oke guys, kalau misalnya saya ini kan di Hongkong ya. Nggak perlu kamu itu berpikiran pingin membuat video yang wah tempat-tempat wisata Hongkong atau naik gunung atau ke pantai. Ingat itu semua itu perlu modal naik MTA, naik keretanya, naik bisnya, belum nanti butuh makan. Nah, kamu jangan berpikiran bikin konten-konten kayak selebgram, kayak influencer nanti aja. Sekarang bikin konten yang menurut kamu bahagia gitu aja ya. Jangan terlalu menekankan. Pertama itu orang itu kan berjalan dari bawah, itu nggak langsung ke atas, itu nanti kalau jatuh kan sakit gitu ya. Nah, jadi membuat konten yang biasa-biasa dulu, atau yang menurut kamu itu apa sih bakat kamu gitu ya. Jangan ngikut-ngikut, jangan juga terlalu berpikiran yang tinggi-tinggi dulu. Kayak Ria Ricis atau Halilintar, semua itu pun juga dari nol kan, semua dari nol. Karena sekarang udah terkenal aja, kelihatannya jadi enak, mudah. Mereka juga mengalami hal-hal seperti itu, kayak kita ini. Dari misalnya pertama kan juga promosi, personal branding. Nah, pokoknya yang penting konsisten. Apalagi kamu ingin apa itu konten-konten makan di restoran, kayak kontennya siapa itu yang hobi makan apa ya. Kalau kamu siap modal nggak apa-apa, kalau kamu siap modal itu nggak apa-apa. Itu kayak kamu makan di restoran apa kuliner itu juga duit guys. Sedangkan kalau kamu misalnya udah makan di restoran habis $500, habis $200, sedangkan adsense kamu itu belum tentu segitu, melebihi segitu itu belum, karena kita itu bukan artis gitu. Kalau artis emang mereka sengaja membuat konten yang mewah, tapi kan juga adsense mereka ditonton jutaan karena mereka juga artis. Nah, kalau kita jangan terlalu fokus yang konten-konten mewah, yang konten-konten wow. Konten menurut kita aja, kayak misalnya kayak gondrong labanan, kayak apa itu yang kayak yang kelapa sawit itu ya, yang dari kita yang sesederhana mungkin gitu ya. Nanti toh berkembang itu akan ada tahap-tahapnya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kali ini saya ingin sharing bagaimana cara saya membagi waktu antara kerja TKW dan ngevlog atau channel YouTube gitu ya, lebih kerennya gitu ya. Saya belum bisa dikatakan sebuah YouTuber, saya ini hanya konten kreator gitu ya, maksudnya hanya pembuat video gitu ya. Nah, ini jadikan hanya sebuah hobi, maksudnya hobi tapi pasti karena YouTube ini channel YouTube ini kayak kamu itu mempunyai sebuah perusahaan tapi suka-suka kamu gitu ya. Jam kerjanya terserah kamu, upload videonya juga terserah kamu, dan tanpa modal. Ini tuh tanpa modal ya, maksudnya begini ya, walaupun mungkin kalian hanya sebagai penonton pun pasti kalian semua orang sekarang punya HP kan, dan kalau ingin membuka WA, WhatsApp, Facebook tentunya juga harus ada internet, harus ada kuota. Nah, sedangkan kenapa kalian nggak menjadi tim kreator gitu ya? Kenapa kalian nggak menjadi sang pembuat video? Apapun pengalaman kamu, apapun langkah hidup kamu bisa juga di share ke sebuah channel YouTube ini gitu kan ya, maksudnya channel saya sendiri gitu ya. Dan ini juga jam kerjanya kan juga terserah. Sedangkan YouTube itu sebuah perusahaan besar. Kita tinggal upload saja, sudah ada data analitiknya itu di Amerika. Karyawan YouTube-nya juga di Amerika. Karyawan YouTube yang menilai melihat video kita dan juga mengasih AdSense. Jadi kita sebagai kreator, kita itu bosnya sendiri gitu ya. Kita itu bosnya sendiri.
Dan YouTube ini walaupun mungkin kamu setahun nggak upload, 2 tahun nggak upload, kalau kamu misalnya punya konten-konten yang konten itu long lasting, maksudnya konten itu akan seberapa lama pun orang itu akan mencari konten tersebut. Nah makanya kalau bisa membuat konten itu yang bermanfaat untuk orang lain, seperti juga tips, cara atau pengalaman hidup, itu kan juga bisa kamu sharing, bisa kamu ceritakan di channel YouTube kamu. Jadi kalau kamu bikin membuat channel yang prank atau apa itu cerita pendek, mungkin itu penikmatnya juga orang-orang yang butuh hiburan, tapi kadang orang juga memang butuh hiburan. Nah apa itu, kalau misalnya kamu mengusahakan tentang tips atau cara atau pengalaman atau sejarah, itu channel itu akan long lasting. Bikinlah suatu video yang itu kontennya long lasting, yang orang itu butuh gitu ya. Ya semua itu nggak ada YouTuber gagal, semua itu hanya tergantung diri kamu sendiri gitu ya. Kenapa kalian hanya sebagai penonton? Kalau why not, kenapa kamu nggak bisa cerita tentang diri kamu sendiri seperti di channel kamu? Pertama itu jangan terlalu mikirkan AdSense, jangan terlalu harus kameranya bagus, harus videonya bagus. Kita itu semua dari Atta Halilintar, dari Regis, itu semua dari nol, semua itu dari low budget. Kamu jangan berpikiran yang high, yang tinggi dulu. Ikuti hati kamu, apa hobi kamu, apa di dalam kamu, niatan kamu. Oke guys, welcome back to my channel. Oke guys, kalian ingin tahu ya bagaimana cara saya membagi waktu antara kerja TKW dan bikin vlog atau konten video gini ya. Oke guys, sebelum kamu ini ya, sebelum kamu membuat konten, sebelum kamu punya channel, tentunya kalian pasti pikirannya itu jangan hanya sekedar ngikut-ngikut, jangan hanya kamu terapkan sendiri, atau misalnya personal diri branding kamu sendiri. Apa sih yang akan kamu share di channel YouTube kamu, tentang apa gitu ya. Dan kalau saya ini kan nyambi ya, saya di sini nyambi, saya itu kerja TKW, waktu saya itu maksudnya sangat sibuk sekali, apalagi saya ini menjaga anak yang lumpuh, anak yang berkebutuhan khusus. Dulu saya menjaga anak 2, karena anak yang saya jaga itu sekarang udah gede ya. Saya menjaga mereka itu dari umur 4 tahun, yang satu 5 tahun, sekarang udah 16 tahun, yang kakaknya udah 17 tahun. Namun sekarang kakaknya itu sekolahnya di London. Nah kalau yang kecil tetap sekolahnya di Hong Kong, tapi yang kecil itu lumpuh. Jadi apapun dia, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu saya yang ngurusin, saya yang pokoknya. Orang lumpuh itu bisa apa sih? Orang lumpuh nggak bisa apa-apa, dari minum, dari mandi, dari apa, mau sekolah pun, dari pakai kaos kaki, pakai sepatu, saya juga. Dari makan, bahkan nyuapin, makan 16 tahun masih disuapin. Nah itu anak bos saya ya. Nah makanya saya itu nggak punya banyak waktu untuk edit video, apalagi untuk edit yang, apalagi apa ya, saya harus membeli kamera yang bagus, tidak, saya hanya memakai kamera HP gitu ya. Dan itu pun saya buat terserah saya, suka-suka saya gitu ya. Tapi saya akan selalu konsisten. Saya nggak peduli itu mau rame atau enggak, itu saya pikirkan. Saya nggak terlalu memikirkan AdSense dulu. Yang penting saya share video gitulah ya. Nah saya tuh setiap hari di sini saya bangun jam 5 ya kan, sholat subuh, terus habis itu bangunin untuk sekolah gitu. Kalau anak saya alhamdulillah itu dia bangun gak usah dibangunin, anak bos saya, tapi dia lumpuh ya. Bangun pagi dia jam 6:15 gitu ya, terus langsung ganti pampers, kan anak lumpuh ya, nggak bisa ganti pampers, pakai sepatu, pakai seragam, ngasih dia sarapan, antar sekolah. Nah setelah antar sekolah, terus saya ke pasar membeli bahan untuk sup, untuk makan gitu ya. Saya pasar itu 2 hari sekali. Nah setelah dari pasar saya naruh belanjaan ke kulkas, habis itu ya biasa terus bikin sup seperti yang saya sharekan itu. Sekarang saya masak sup. Namun mungkin dalam video saya itu nggak perfect banget ya, asal-asalan ya, nggak apa-apa lah. Yang penting saya sambil learning by doing.
belajar sambil berjalan, sambil action gitu ya. Karena kalau kamu hanya belajar nggak action, nggak ada hasilnya gitu ya. Nah terus itu saya bersih rumah, ya biasalah, masak saya setiap hari. Nah saya kadang membuat konten itu seperti kayak ini, hari Minggu kadang kalau saya lagi fit, maksudnya lagi mood, kadang saya dalam satu hari di minggu ini saya bisa bikin 3 konten gitu ya, bisa bikin 3 konten saya. Nanti habis bikin saya edit, maksudnya saya edit menurut cara sendiri, terus saya upload gitu ya. Saya upload tapi saya kunci dulu, nanti baru setelah itu di setting gitu ya. Karena setiap kamu membuat video jangan dulu dipublish ya. Kalau kamu bikin video langsung dipublish, itu artinya kamu 100% kamu menyerahkan kepada YouTube gitu ya. Jadi kamu nanti misalnya tiba-tiba dolar kuning, kamu nggak akan tahu ya, tapi mungkin kamu bisa banding. Tapi kalau sebaiknya sebelum upload itu kamu kunci dulu ya, sebelum kamu publish kamu kunci dulu. Oke guys, kenapa saya tiap hari bisa upload video gitu ya? Ya memang mungkin video saya itu belum nggak rame gitu. Saya nggak apa-apa, saya nggak permasalahin. Saya juga nggak permasalahin AdSense saya. Yang penting konsisten gitu ya. Nah kalau saya lagi mood, kalau saya kan tiap minggu libur ya, saya kalau lagi mood saya bisa bikin dalam satu hari 3 konten. Ya kontennya terserah saya, suka-suka saya gitu. Karena hari Minggu itu hari libur ya, tapi saya juga membagi waktu. Tapi misalnya kadang saya berangkat libur itu siang gitu ya, kadang juga pagi. Nah kalau pagi saya kadang jam 8 sudah keluar gitu ya. Saya punya urusan, misalnya kirim duit dulu atau jalan-jalan kemana gitu ya. Nah saya bikin jalan-jalan, kadang sambil jalan-jalan sambil bikin video gitu ya. Terus habis bikin video saya edit, terus saya upload, saya kunci dulu, baru saya setting gitu. Nah terus kalau sorenya kayak malam ini saya juga bikin lagi, tapi itu saya siapkan sebelum saya libur gitu ya. Saya harus menyiapkan materi, harus apa sih saya besok, saya kadang saya catat gitu ya. Jadi kalau setiap saya libur saya lihat di tas, besok hari ini saya mau bikin konten apa aja gitu. Jadi ingat, soalnya manusia itu menang lupa ya. Manusia itu menang lupa. Jadi kalau nggak kamu ingatkan sendiri, kamu akan lupa hari ini saya bikin konten apa. Kalau bikin konten nggak fokus, itu ambiar guys, benar-benar ambiar. Apalagi kita materinya di otak itu nggak cukup gitu, emang benar-benar ambiar. Kadang asal-asalan kayak saya gitu ya, kayak channel saya itu masih asal-asalan. Tapi usahakan kamu itu konsisten gitu ya, konsisten, dan kamu harus bisa membagi waktu antara kerja dan membuat konten. Kadang saya membuat konten juga di sela-sela kerja saya di rumah majikan gitu. Makanya kalau masak juga itu, kadang saya ada majikan, sedangkan majikan saya itu nggak suka saya itu selalu main HP. Kalau saya bikin video pasti dikiranya kan main HP. Nah makanya kalau video masak saya itu jelek sekali. Maksudnya kadang suara kompor listrik itu kayak tawon gitu ya, kata teman-teman saya, emang betul. Tapi saya selalu konsisten dengan karena YouTube ini kayaknya suatu perusahaan yang sepanjang masa gitu ya. Makanya kamu tetap harus memupuk, tetap harus mengelola channel kamu gitu ya. Maksudnya nggak jangan terlalu mikirin view dulu, nggak apalagi usah gotong royong saling nonton, nggak perlu. Biarkan alami aja. Toh nanti kalau emang bakat kamu di YouTube, pasti YouTube kamu, channelnya akan terus berkembang.